Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan Saya Kajito Al-Kayuni. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat alhamdulillah. Oke. Mas, hari ini kita akan ngaji atau bahas soal komentar-komentar netizen di video kita yang tayang minggu kemarin soal penolakan rumah ibadah ya. Kita tahu minggu kemarin kita bahas soal penolakan pendirian rumah ibadah di Depok ya. Jadi ada warga di situ menolak pendirian rumah ibadah padahal izin dan semua persyaratannya sudah lengkap. Sudah lengkap. Alasannya waktu itu karena tidak ada komunikasi. Ya. Nah, kemudian viral lah. Nah, hari ini kita akan membahas soal komentar-komentar netizen yang ada di video itu, Mas. Oke. Ada salah satu netizen yang komentar seperti ini, Mas. Saya bacakan, Mas ya. Dari Mas Helmi Setiawan ya, dari akun Helmi Setiawan. Kita umat non-muslim melihat Islam itu bukan dari kitabnya, tapi dari perilakunya. Katanya hanya oknum, tapi oknumnya kok banyak sekali. Ini kok oknum, tapi kok oknumnya banyak sekali. Jangan-jangan memang ajarannya. Nah, gitu ya. Ya, atau gimana? Silakan, Mas Kajito. Ya, itu kan sebenarnya bukan komentar yang baru, bukan tudingan yang baru. Karena memang saking putus asanya lah ya non-muslim terutama yang di Indonesia itu dengan perilaku kelompok anarkis, kelompok intoleran yang selalu mencari penyakit ya, mencari masalah dengan non-muslim gitu loh. Jadi orang-orang ini melihat pelarangan pembangunan gereja, pelarangan ibadah gitu ya, itu terus terjadi gitu loh. Ini masalahnya di mana sih? Penyakitnya apa sih? Makanya paling gampang itu kalau kita ngomong, wah jangan-jangan kitab sucinya bermasalah ini. Ya, kita tadi kan bilang, itu kalau memang oknum, kok banyak sekali dan terulang. Dan terulang terus. Di sini terjadi, di sana terjadi. Ya, dan oknum itu selalu mengatasnamakan kitab suci. Nah. Ini perintah agama. Ini ada ayat Qur'annya. Kan selalu begitu. Ya. Nah memang umat Islam tidak bisa denial ya. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa ada ayat-ayat yang menganjurkan atau memerintahkan untuk berperang. Itu ada. Itu nggak bisa dihapus dari sejarah. Karena Quran itu bagaimanapun dokumen sejarah gitu loh. Tapi kita juga harus adil, kita harus juga objektif. Ayat-ayat itu turun ketika masa perang gitu loh. Kalau ketika pada masa perang turunnya itu ayat-ayat damai. Udahlah kalau kamu ditinju orang, kamu kasihkan lagi mukamu yang lain. Habis umat Islam waktu itu. Nggak bisa. Karena situasi umat Islam saat itu memang perang. Apalagi kultur masyarakat Arab itu hobi perang gitu loh. Jadi kalau kondisi masyarakatnya hobi perang, situasinya perang, kamu ketika datang Nabi, udah jangan berperang, berdamailah. Gak ada yang mau masuk Islam, Mas. Dan umat Islam akan habis. Nabi sendiri mau dibunuh berulang kali kok. Karena itu mungkin harus hijrah ya. Iya. Makanya sampai hijrah berapa kali? 2 kali atau 3 kali itu. 2 kali ya. 2 kali lah paling enggak ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa kondisinya memang situasi perang, situasi sulit gitu loh. Ketika masa-masa damai kita tidak melihat Nabi itu untuk menganjurkan setelah Fathul Makkah lah. Setelah Mekah itu ditaklukkan, itu nggak ada kok Nabi menyulutkan perang kecuali surat untuk ajakan untuk memperkenalkan Islam. Itu ada gitu ya. Perang kemudian muncul itu karena munculnya dinasti sebenarnya. Itu sudah politik gitu. Embel-embelnya Islam, tapi tujuannya sudah politik. Nah, kebanyakan yang dipahami orang seperti itu. Buktinya kok Islam itu tersebar di mana-mana melalui peperangan. Iya. Nah, itu kadang yang dijadikan istilahnya itu kayak pembenaran kalau Islam itu mengajarkan kekerasan dan macam-macam itu, Mas. Ya, itu sebenarnya doktrin politik ya. Artinya bahwa ketika era sahabat ya, itu kan sudah ada kan mulai perluasan wilayah gitu, penyebaran Islam. Memang semangat perangnya masih ada ya. Kultur bangsa Arab waktu itu memang hobi perang kan. Jadi kayak bangsa Viking lah, mereka memang hobinya perang, mau gimana, masa suruh berternak semua. Jadi kalau nggak perang itu kayak gatel gitu mungkin ya. Gitu. Jadi ketika risalah terakhir datang pun, Nabi wafat dan seterusnya, mestinya kan penetrasi keislaman itu ya dilakukan dengan damai, tapi enggak.
selalu lewat perang gitu loh. Maka ketika dinasti-dinasti Abbasiyah, Umayyah gitu ya, Fatimiyah itu muncul di sana, akhirnya ya bendera yang dipakai bukan bendera dakwah secara bilhal gitu ya. Bukan dakwahnya Wali Songo, dakwahnya masih dakwah perang gitu. Dakwahnya masih pakai dakwah kekerasan. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat ya itu memahami Islam sebagai agama perang, apalagi ketika muncul teroris itu ya. Dengan mengobarkan terorismenya di Suriah di mana-mana itu menunjukkan bahwa Islam ini agama barbar ini gitu. Padahal kalau kita melihat di sejarah semua agama itu juga dilakukan dengan kekerasan, Mas. Penyebarannya. Iya. Mungkin ada satu dua yang relatif lebih aman, tapi kita lihat misalnya di Myanmar yang agamanya Buddhis kan bagian besar, itu juga ada kekerasan, ada penindasan juga. Artinya kita nggak bisa membenarkan bahwa agama damai pasti disebarkan dengan damai. Ada oknum-oknum seperti itu, pasti ada. Gitu. Dan Makanya, itu terjadi bukan murni karena ajaran agama itu sendiri ya. Karena sudah istilahnya sudah berhubungan dengan politik dan macam-macamnya. Jadi itu bukan asli dari agamanya. Itu bagaimana cara orang menafsirkan agama tersebut. Bagaimana orang menafsirkan Weda, menafsirkan Tripitaka, menafsirkan Quran, menafsirkan Injil gitu ya. Menafsirkan perjanjian lama Taurat gitu. Itu kan cara orang menafsirkan sebenarnya. Bukan ajaran itu secara ansih gitu ya. Bukan ajaran agama itu apa adanya. Quran juga begitu. Ada ayat-ayat perang? Ya. Tapi itu dokumen sejarah. Dan dokumen sejarah ini mestinya nggak dipakai ketika masa damai. Nah, inilah kesalahan kita di Indonesia ini. Ada banyak ustadz yang khotbahnya masih pakai ayat-ayat perang gitu loh. Bahkan ada peristiwa Pilkada Jakarta, ada Ahok pakai ayat-ayat itu juga. Itu ayat-ayat perang juga sebenarnya. Dan itu dipakai untuk Al-Maidah itu ya. Al-Maidah itu untuk mengganjal Ahok. Itu padahal konteksnya waktu itu konteks perang gitu loh. Situasinya memang masih situasi genting. Nah, itu kan nggak logis untuk digunakan. Tapi itu yang digunakan. Nah, kalau kita bertanya, ini salah siapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya tentu kita nggak mungkin menyalahkan kitabnya dong. Salah. Kalau kita menyatakan yang salah kitabnya, maka misalnya Ku-Klux Klan di Amerika yang anarkis juga, Kristen juga, Protestan kan. Kita nggak mungkin menyalahkan Injilnya. Myanmar tadi saya sebut, kita nggak menyalahkan Tripitakanya. Atau di India itu ada persekusi minoritas dilakukan umat Hindu, kita nggak menyalahkan Wedanya, nggak bisa dong. Gitu loh. Karena itu persepsi orang terhadap kitab sucinya. Dan ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama di Indonesia. Kenapa sih Indonesia kok sekarang Islamnya kok norak banget? Kok beda banget? Ada yang bilang karena adanya banyaknya bertumbuhan kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang apa istilahnya Mas, yang ormas yang keras gitu ya. Keras ya. Jadi anarkis mereka punya paham yang apa istilahnya, pemahaman mereka itu sangat keras sekali, sempit, kaku. Yang bahkan ini diperparah oleh ustadz-ustadz itu, Mas. Betul. Ustadz. Jadi ketika mereka itu tidak menggunakan ceramahnya itu tidak mencaci maki, tidak mengkombarkan kebencian, itu nggak laku kadang. Tapi ketika para ustadz-ustadz itu ceramahnya mengobarkan kebencian, itu kadang disukai oleh masyarakat. Betul. Bahkan ini juga diperparah oleh beberapa mu'alaf. Jadi baru masuk Islam, diundang kemana-mana, kemudian dikasih panggung, udah dia ngobrol menjelekkan agama dia sebelumnya. Bahwa ini begini. Kan begitu. Gimana menurut Mas Fajit? Ya, setuju bahwa sebenarnya gini loh, akar kekerasan atau kelompok Islamis katakan begitu ya, itu sudah lama sebenarnya. Kita ingat peristiwa Imam Bonjol. Imam Bonjol itu bisa disebut sebagai pahlawan, bisa disebut sebagai ekstremis juga. Karena dia mengobarkan peperangan dengan masyarakat adat dengan pemaksaan syariat ala dia, ala Wahabi ya. Karena Imam Bonjol itu Wahabi. Nah, ini terjadi ketika zaman Belanda dan ketika orang berhaji ke Mekah, ya. Ketika saat itu di Mekah sudah dikuasai oleh kelompok Wahabi. Ini sebelum merdeka ya. Sebelum 19 berapa lah sekian gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian pulang, yang terutama yang terkenal ya kasus Imam Bonjol itu ya, meskipun ada beberapa penetrasi di daerah-daerah lain tapi nggak begitu besar. Nah, kemudian sejarah kekerasan ini
bertambah ketika muncullah Dewan Dakwah Indonesia ya. Saya kurang ingat tepatnya. Tapi dalam studi sosial berkembangnya kelompok anarkis ini ada. Di situ lengkap sampai ke LPIA gitu ya. Banyak lah, panjang itu. Nah, itu Wahabi juga gerbongnya ya, dari Arab juga. Kemudian muncullah ormas macam FPI, HTI gitu ya. Ini 1998 lah, 1997 lah ya, era-era mau jatuhnya Soeharto itu. Awalnya Pam Swakarsa, karena Soeharto jatuh, kemudian dibentuklah menjadi pasukan-pasukan agama. Ada yang bentuknya ormas nasionalis, ada yang bentuknya agama seperti FPI itu. Nah, setelah munculnya ormas-ormas ini, kemudian banyak terjadi ya di banyak tempat gitulah. Atau sebelumnya bahkan itu kan sempat ada undang-undang itu kan yang kesepakatan 2 menteri itu loh. Itu kan di kesepakatan SKB 2 menteri. SKB 2 menteri itu dibikin ketika terjadi kisruh, kalau nggak salah di Makassar ya, kalau nggak, sebelumnya terjadi kisruh, kemudian dibikinlah itu. Supaya nggak terjadi kisruh tujuannya gitu. Jadi orang mau bikin rumah ibadah itu harus ada komunikasi dengan masyarakatnya. Dibentuklah lembaga forum komunikasi. Kan ada itu forum komunikasi. Itu dibentuk saat itu. Tujuannya itu seperti itu sebenarnya. Supaya nggak ada konflik. Kamu mau bangun rumah ibadah, apapun agamamu, terutama kalau non-muslim ya. Karena yang minoritas seringkali ditekan dan seringkali disalah-salahkan. Gitu kan. Dibikinlah ini untuk menjadi payung hukum. Tapi kemudian itu juga disalahgunakan. Ketika orang mau bikin mau bikin rumah beribadah, selalu dipertanyakan izinnya dan seterusnya. Padahal yang berhak menanyakan izin mestinya kan aparat dulu ya. Aparat, dan itu lewat forum juga. Artinya forum komunikasi tadi harus berkomunikasi dengan masyarakat. Ini yang nggak jalan sebenarnya. Yang ada itu masyarakat langsung turun ke sana, Mas. Masyarakat langsung mana turun. Izinnya ini? Lengkap gitu ya. Nah, jadi mereka langsung turun. Langsung turun. Menggeruduk rumah ibadah itu. Ya. Jadi kan kita bisa membaca secara jelas ya, ada kronologi kekerasan yang diimpor dari luar. Dulu masyarakat Indonesia nggak sekeras itu. Kita toleran gitu ya. Kita menghargai perbedaan sejak dulu kan. Tapi ketika impor doktrin kekerasan tadi, kemudian muncullah ormas-ormas kekerasan macam FPI, HTI dan seterusnya, lahirlah kantong-kantong kekerasan itu. Di Solo juga ada kan, Abu Bakar Bashir. Itu di luar itu circle-nya, tapi itu sama. Itu Dewan Dakwah tadi bibitnya ya. Nah, kita bisa membaca ini sebagai sebuah fakta bahwa di sini yang paling bersalah pemerintah sebenarnya. Ketika SKB 2 menteri dibikin, tujuannya kan untuk meredam ya. Tapi mereka tidak membuat sebuah kontrol sampai ke bawah. Forum itu bagus, forum komunikasi itu sebenarnya tujuannya sangat bagus, idenya bagus, kita hargai itu. Menjadi apa istilahnya tuh? Mediator ya? Mediator. Jadi antara muslim dan non-muslim. Jadi bagaimana enaknya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya gitu. Malah jadi lembaga kontrol bagi non-muslim. Bukan lembaga kontrol lagi, dia menjadi penghalang saya melihatnya. Gitu. Artinya bahwa mestinya lembaga ini sebagai corong non-muslim untuk mengkomunikasikan dengan muslim, dengan mayoritas, supaya mereka, saya mau bangun rumah ibadah ini, tolong dong dikomunikasikan dengan RT, dengan kepala desa, tolong dibantu, gitu kan. Kalau mereka sendiri ucul-ucul kan nggak mungkin, Mas. Kamu, wah kristenisasi kan gitu. Harus ada tokohnya yang di forum tadi. Dan ini yang macet gitu loh. Menteri Agama nggak sampai ke sana, mereka membentuk, kemudian mereka forum komunikasi ini juga dapat dana dari APBD kalau misalnya daerah yang bayar. FKUB, harusnya FKUB itu harusnya mewakili semua elemen masyarakat atau semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, Mas. Iya. Dan mereka nggak boleh bias ya, mereka nggak boleh berpihak. Nah, masalahnya kan di situ, Mas. Iya. Ya, jadi ketika mayoritas anggota FKUB itu biasanya berasal dari satu kelompok ya. Ya. Dan dia kayak kata Mas Kajito tadi, dia menjadi pengontrol, bahkan penghalang kata Mas Kajito. Iya, penghambat ya. Jadi memang idealnya kan FKUB itu mewakili individunya ya, mewakili setiap agama secara seimbang. Nah, kemudian yang terjadi adalah FKUB itu didominasi oleh umat Islam. Jadi mayoritas ya Islam semua akhirnya. Ketika umat minoritas mengatakan saya mau bangun gereja, ya kalah suara akhirnya kan. Itu pun umat Islam yang
mohon maaf, yang tidak berpikiran moderat ya. Ya campur. Yang tak campur ya. Campur, itu masyarakat setempat aja. Mayoritas di situ misalnya NU ya NU isinya. Mayoritas di situ Muhammadiyah isinya. Kayak gitu karena dia memang saya nggak tahu bagaimana konsep memilih forum ini ya, tapi dugaan saya itu dipilih dari tokoh aja. Oh, ini punya nama, ini punya udahlah jadi forum komunikasi. Dugaan saya begitu ya. Karena memang saya tidak melihat kelompok-kelompok ini mewakili, mungkin minoritas ada, non-muslimnya diwakili juga. Cuman kan persentasenya kecil banget, Mas, kalau kita lihat begitu. Dan pada akhirnya, oknum dalam forum komunikasi ini juga nggak merasa, mewakili masyarakat, atau masyarakat nggak merasa diwakili oleh forum komunikasi ini, gitu loh. Jadi ada gap di sana. Lalu gunanya apa forum komunikasi ini? Mending dibubarin aja. Langsung ke pemerintah aja, langsung ke kepala desa ke RT RW ke masyarakat kan gitu. Nah ini yang saya nggak tahu bagaimana kinerja mereka ya. Tapi mereka mendapat gaji dari daerah ya kalau nggak salah. Sampai miliaran itu per tahun. Nah ini yang membuat saya berpikir bahwa mestinya pemerintah itu ketika kasus-kasus intoleransi banyak terjadi, mereka memikirkan lagi sebuah teknis bagaimana untuk mengatur ini supaya ada semacam tekanan ya dari pemerintah. Kalau ada ormas di masyarakat misalnya, entah itu ikatan remaja, entah itu ormas keagamaan, entah itu ormas apapun bentuknya, kemudian menekan pembangunan rumah ibadah, katakanlah gereja, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, misalnya begitu. Apa yang dilakukan oleh FKUB? Mereka nggak punya wewenang untuk memberikan peringatan misalnya, atau memberikan sanksi. Mereka nggak punya wewenang untuk menekan orang-orang intoleran ini. Ini celahnya di sini, Mas. Ya, memang ada yang bilang seperti ini, bahwa intoleransi itu terjadi salah satunya karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Ya. Bahwa aparat hukum dan semacamnya, bahkan mereka yang harusnya dilindungi oleh undang-undang ya, mereka ibadah semuanya pembangunan rumah ibadah semuanya, ternyata ketika terjadi penolakan, terjadi pembubaran, yang terjadi itu kayak seolah-olah pemerintah itu abai ya, tidak hadir ya, meskipun hadir mungkin mereka tidak merasakan ya kehadiran pemerintah itu. Akhirnya mereka mengatakan, loh kok kayak pemerintah itu tidak adil gitu ya. Ketika mayoritas yang melakukan pembubaran, menolak pendirian, itu ya biasanya cukup dengan kata minta maaf dan selesai gitu kan. Ketika non muslim minoritas itu kayak yang di mana itu Mas, yang pernah komplain soal suara azan langsung dihukum Mariana. Itu Meliana itu ya. Jadi itu yang terjadi Mas. Jadi ketika mayoritas itu ya biasanya berakhir dengan minta maaf. Ya ada sih beberapa yang berakhir ditangkap tapi itu kan tidak banyak. Tapi ketika minoritas itu hampir mayoritas itu berakhir di penjara. Ya ini salah satu tidak berfaedahnya pemerintahan ya, kalau kita melihat. Di masyarakat, Mas, Anda melihat FKUB itu kan sebenarnya mewakili pemerintah kan. Kita harus melihatnya begitu. Ya. Karena dia didanai oleh APBD. Tapi di daerah, di wilayah, NU dan Muhammadiyah lebih dianggap berbobot. MUI dianggap lebih berbobot daripada FKUB. FKUB siapa nggak kenal? Saya nggak kenal. Daerah saya FKUB-nya siapa nggak tahu. Nah ini kan problem akhirnya. Kenapa ormas keagamaan ini jauh lebih powerful, jauh lebih dihormati, jauh lebih dihargai daripada sebuah lembaga yang diamanatkan oleh kementerian, oleh pemerintah. Karena ada embel-embel ulama itu Mas. Jadi masyarakat menganggap wah ini majelis ulama ini, perwakilan ulama. Jadi itu kita salah. harus kita ikuti. Nah itu kesalahan pemerintah sejak awal. Jadi pemerintah itu sebenarnya jangan membentuk ormas keagamaan. MUI yang dibentuk oleh Soeharto ya. Mestinya bukan itu yang dibentuk. FKUB tadi yang didesain oleh pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Harus ada cabang sampai ke sana. Di bawah itu boleh baru ada ormas gitu loh.
Nah, ini kan yang kita nggak paham, kementerian memang ada, Kementerian Agama ya, tapi mereka juga nggak punya power akhirnya. Ketika terjadi kisruh misalnya di Sukabumi, yang turun tangan siapa? Kepala daerah, Deddy Mulyadi yang turun tangan. Akhirnya yang ke sana kemari yang dimintain tolong. Karena minta tolong Kementerian Agama nggak mungkin. Kementerian Agama ngapain? Dia hanya bisa pidato, meresmikan ini, meresmikan itu. Tapi kalau ada konflik, siapa yang minta tolong? Kepala daerah, aparat. Kan akhirnya itu. Nah, kenapa pemerintah nggak mendesain sebuah saluran, komandonya Menteri Agama? Di bawahnya nanti ada aparat, ada pemerintah daerah gitu ya. Jadi kan enak komunikasinya gitu loh. Bukan ketika ada masalah baru komunikasi, yuk telat kalian. Jadi tidak diberdayakan dengan baik dan ini kesalahan terbesar pemerintah gitu loh. Sampai-sampai minoritas menganggap pemerintah tuh nggak ada. Karena ya hukum rimba, sudah ada IMB-nya aja yang di itu Depok kan? Ya. Itu jadi demo kok. Kan memang gini Mas, ada sampai komentar begini Mas. Ya itu cuma akal-akalan aja. Kalau sudah lengkap, kalau tidak lengkap IMB biasanya ditanya izinnya lengkap nggak? Ya. Ketika sudah lengkap, izinnya udah lengkap ditanya, wah ini nggak ada komunikasi. Nah, itu memang sampai mereka itu beranggapan lah itu cuma alasan aja. Memang awal mereka itu ya memang udah benci dari awal, nggak suka dari awal, takut dari awal. Nah, itu sampai mereka tuh berpikiran seperti itu. Ya, kenapa masyarakat kita menjadi bebal, menjadi berani, menjadi barbar itu karena yang pertama tadi pemerintahnya lemah. Pemerintah itu nggak ada lah. Kita anggap nggak ada aja lah kalau di bawah itu ya. Yang ada tuh memang ada menteri, ada pejabat-pejabat, dirjen-dirjen, ada. Cuman mereka nggak sampai bawah. Mereka hanya peresmian, pidato, ceramah yang menggugah tentang kerukunan gitu kan. Datang presiden senyum, ngantar presiden cerita yang bombastis, slogan-slogan yang luar biasa tentang kerukunan. Faktanya nggak ada di bawah. Gitu loh. Jadi Kementerian Agama itu semua dibubarkan, nggak ada dampaknya, Mas. Masyarakat juga nggak butuh, nggak ada dampaknya ke bawah kok. Gitu loh. Nah, itu yang kesalahan pertama. Nggak ada intensi dari pusat, khususnya pemerintah, Kementerian Agama ya, untuk menjembatani, untuk membuat kurikulum kerukunan yang kontinu, gitu loh. Bukan hanya sekedar ini aja, ada aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahannya adalah pemuka agama, tentu saja. Banyak ustadz-ustadz abal-abal yang teriak-teriak. Itu sampai ada orang namanya Sugi Nur, ya, dulunya tukang jualan obat, Mas. Di pasar itu kan dulu Mas Firdaus mungkin tahu di pasar ada teriak-teriak obat rencok, obat rematik gitu kan banyak. Nah, Sugino jualan itu dulu katanya. Sekarang jadi ustadz Mas, ngaji nggak bisa, belajar mondok di mana mungkin nggak dia jelas. Belajar otodidak mungkin Mas. Otodidak, agama kok otodidak. Kalau kamu belajar nyolder radio otodidak boleh, belajar mesin otodidak lihat YouTube boleh. Gitu. Kalaupun salah kamu tinggal beli lagi mesinnya. Kalau agama otodidak mah rusak Mas negara ini gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Kenapa sampai ada orang-orang macam Sugi Nur, sampai Mu'alaf Felix Xiao yang ngomongnya ngaco-ngaco itu, sampai siapa lagi Mu'alaf sekarang itu? Tuh ada Mu'alaf kelompok hijrah. Apa itu yang apa tuh? Di YouTube itu Mas, Donditan atau siapa itu? Ya, Sudon siapa itu kan? Itu kan YouTube-nya itu Kristen Hunter. Ya, itu kan itu. Seolah-olah malah menjelekkan Islam ya. Loh, ya jelas lah. Nyari-nyari kesalahan agama orang lain berdasarkan persepsi dia gitu kan. Itu kan orang bodoh yang justru mencoreng wajah Islam gitu loh. Dan ini juga dibiarkan, salah siapa? Pemerintah lagi gitu loh. Cuman kali ini memang mereka nggak punya seperangkat aturan untuk memfilter ya kompor-kompor ini supaya nggak meracuni masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia untuk anarkis gitu loh. Sebenarnya bibit kebencian pasti ada, namanya orang nggak pernah kenal ya. Wah, berbeda kamu, agamamu Kristen, kita beda kan, itu pasti ada ya, karena nggak kenal. Kalau orang udah kenal mah biasa aja Mas, karena nggak kenal maka timbul semacam pembatas. Nah, ustadz-ustadz kompor ini itu mempertegas pembatas, memperuncing tembok gitu loh. Maka akhirnya bibit ini disemai, muncullah arogansi, intoleransi di masyarakat. Nah, ustadz-ustadz kompor ini mestinya ditertibkan. Siapa? Pemerintah. Tapi sampai sekarang nggak ada, Mas. Pemerintah kalah dengan ormas-ormas agama ketika mau diterbitkan sertifikasi ustadz ya. Sertifikasi itu bukan hanya soal kompetensi kayak Sugi Nur, kamu bisa baca Quran bener nggak? Kamu bisa
baca kitab gundul nggak? Ya kalaupun memang syaratnya nggak usah kitab kuning ya, Arab gundul nggak usah itulah. Kamu paham nggak Quran hadis yang benar gitu kan? Kamu bisa nggak bahasa Arab misalnya? Karena Quran dan hadis itu bahasa Arab. Kamu harus ngerti bahasa Arab untuk memverifikasi gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Itu harus diketahui dengan bahasa Arab. Masih ada asbabun nuzul, asbabul wurud dan seterusnya. Itu syarat-syarat pokok seperti itulah. Itu yang kedua, setelah kompetensi, kamu juga harus punya perasaan keberagaman. Punya nggak? Kalau kamu narasimu, pidatomu, ceramahmu kebencian dengan umat lain, kamu nggak lolos. Ini harus ditangkap. Berarti kan ini pemerintah harus melihat rekam jejaknya selama ya. Jadi kalau dia punya rekam jejak mengadu domba, berarti nggak dapat sertifikasi. Nggak dapat sertifikat, dan kalaupun sudah dapat, batalkan sertifikatnya. Atau pertama tegur keras dulu lah. Kamu nggak boleh lagi ya. Kalau diulangi, cabut sertifikatmu. Kamu nggak boleh ceramah. Sekali ceramah penjara. Harus ada peraturan ini. Yang boleh ceramah, yang boleh tausiah itu hanya ustadz yang punya kompetensi, ustadz yang punya perasaan keberagaman bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Ada umat Kristen, ada umat Katolik, ada umat Hindu. Mereka saudara, mereka bukan musuh. Harus begitu. Jadi harus didoktrin dulu ustadz-ustadz ini supaya nggak ada narasi kebencian. Kalau 2 poin ini sudah dijalankan, barulah poin-poin lain, misalnya soal mereka nggak boleh memperkaya diri, nggak boleh pamer kekayaan. Kan ada tuh ustadz yang jamnya mahal, mobilnya mewah. Lah ngapain kamu pamer kekayaan? Tujuanmu berdakwah itu bukan pamer. Katanya ini syukur nikmat, bukan begitu caranya. Nikmat karena nggak boleh. Memperlihatkan. Nggak boleh. Kalau kamu pengusaha, kamu syukur nikmat, sedekah banyak, kamu bawa mobil kemana-mana, syukur nikmat, dan niatnya begitu, masih kita toleransi. Tapi kalau kamu ustadz, kamu pamer kemarin, itu bukan syukur nikmat, karena umatmu tuh banyak macam-macam bentuknya gitu loh. Itu nggak boleh. Nah ini yang harus dilakukan, diedukasi kepada para ustadz itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang perlu kita kita tunjuk dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah, kemudian ustadz atau pemuka agama, yang ketiga masyarakat sendiri. Di tengah masyarakat kita itu banyak orang yang gampang termakan hoax. Banyak orang yang termakan provokasi. Dulu saya masih ingat Mas, di pesantren itu ada selebaran kecil gitu disebar, istrinya menjelek-jelekan orang Kristen. Wah, Islam ini gini, Muhammad ini Quran, jelek-jelekan umat Islam dan umat Kristen gitu. Yang menyatakan di situ umat Kristen. Artinya ada provokasi untuk menjelek-jelekan Islam, mengatasnamakan umat Kristen begitu ya, supaya kita punya kebencian terhadap umat Kristen gitu. Nah makanya kemudian waktu itu di pesantren, langsung pada marah kan, wah ini umat Kristen ini menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Quran dan seterusnya. Nah itu adalah contoh bahwa provokasi semacam ini masih ada gitu loh. Meskipun sekarang bentuknya bukan seperti selebaran yang saya temukan dulu ya. Sekarang lewat WA, Mas. Sekarang lewat WA. Pring. Iya, disebar di grup-grup gitu ya. Atau lewat ceramah-ceramah yang ngaco tadi, ustaz-ustaz nggak jelas tadi, kompor-kompor bocor tadi. Nah, itu yang harus dinalar dengan baik oleh masyarakat gitu loh. Makanya masyarakat sekarang juga harus cerdas. Masyarakat sekarang juga harus paham bahwa di media sosial itu nggak semua hal itu benar. Kadang itu isinya hoax, kadang isinya provokasi, kadang isinya ya mereka cari panggung, karena banyak ustadz yang makannya dari panggung itu, Mas. Kalau mereka nggak menarasikan kebencian kepada agama sebelumnya, misalnya Kristen, kebencian kepada non-Muslim, mereka nggak dapat panggung. Ngapain kamu slow banget jadi ustadz, nggak enak didengar gitu kan. Ini ustadz enak, ini berani. Kristen hunter, wah ini keren, ini jadi idola. Akhirnya kan itu yang dipilih, gitu Mas. Tapi kan begini Mas, ustadz-ustadz itu dalam ceramahnya itu sering mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu ya untuk menjadi rahmat bagi sebagian alam. Bahkan sampai ada yang komen ini Mas, nanya, terus kalau seperti itu rahmatnya itu di mana? Kalau seumpamanya kekerasan, penolakan rumah ibadah, pembubaran ibadah. Terus rahmatnya itu di mana? Padahal tuh banyak ustadz yang sering memberikan ceramah bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin.
Ya, itu kan ayatnya ada ya, bahwa arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad Ya. illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sebenarnya kalaupun ada ustadz yang begitu kemudian praktiknya berbeda, itu bukti hipokrisi. Itu bentuk daripada kemunafikan dalam beragama. Kalau memang benar ustadz-ustadz itu meyakini bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kamu praktekkan. Kamu jangan hanya ucapkan di mulutmu, sementara kalau ada kekerasan, intoleransi, kamu diem aja. Kamu harus membela minoritas. Kamu harus mengecam kekerasan itu. Kamu harus mempertanyakan legal standingnya. Kamu hakmu apa? Nanya-nanyain izin gereja. Oh, mereka sudah ada izinnya kok. Oh, mereka nggak komunikasi. Emang kamu siapa harus komunikasi? Pangkatmu apa gitu loh. Kamu pengangguran aja, tukang genjerang-genjerang di pos ronda kok minta dikomunikasikan. Nggak bisa. Kamu nggak punya standpoint untuk menanyakan itu. Yang berhak nanya RT, RW, lurah. Oke lah, ya kan? Atau FKUB tadi dari kementerian ya, yang ditunjuk oleh kementerian, itu berhak. Tapi kalau sekonyong-konyong ada orang bikin ormas nggak jelas yang loreng-loreng misalnya nanya izin gereja, itu kan nggak nyambung, Mas. Dan itu sebenarnya yang bisa dianggap sebagai persekusi, bisa ditangkap dan dipenjara. Makanya kita harus mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, agar sedikit pakai otak lah untuk membuat kerangka kerja. Kalian tuh nggak hanya bisa berpidato, kalian tuh nggak hanya memberikan tausiah. Kalian harus punya kerangka kerja yang isinya adalah kurikulum kerukunan gitu loh. Bagaimana caranya supaya FKUB yang sudah ada ini disinergikan dengan aparat, disinergikan dengan ormas seperti MUI, Muhammadiyah, Persis, NU gitu ya, supaya dijadikan benar-benar forum komunikasi. Tujuannya apa? Melindungi minoritas. Gitu ya. Mayoritas mah nggak usah dilindungi, Mas. Mayoritas kok dilindungi apanya? Mereka udah gede. Minoritas ini yang harus dilindungi. Dan inilah yang selama ini diabaikan oleh pemerintah, dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Makanya di mana-mana di seluruh Indonesia ini intoleransi, kekerasan terjadi hampir setiap saat gitu loh. Di setiap tahun tuh ada banyak kasus dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, kan otaknya di mana gitu. Gak kasihan apa? Mereka juga bangsa Indonesia, Mas. Mereka juga punya hak untuk beribadah dengan tenang. Dan ini yang harus kita tanggulangi secepat-cepatnya. Kira-kira gitu, Mas. Mantap sekali. Nggak salah ada netizen yang komentar, siapa yang dukung Mas Kajito jadi Menteri Agama. Gitu. Kalau seperti itu, kita tunggu nanti mungkin Mas Kajito nanti punya kurikulum kerukunan. Nah, oke. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Oke. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.